Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Bapak untuk belajar hari ini. Kita akan mempelajari tema kelima, wirausaha. Hari ini anak-anak akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tentu saja materinya sudah Bapak rangkum dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam satu tema kelima wirausaha di kelas 6, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.6, yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Nah, karena kita akan mengetahui atau memahami tentang isi teks formulir, maka kita harus mengenal tentang formulir dulu. Ya. Apa sih itu formulir? Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tinggal, tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Ini yang dimaksud dengan data diri. Data diri dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Jadi tidak baku seperti itu saja, tetapi melihat kebutuhan dari tujuan formulir itu dibuat. Petunjuk mengisi formulir. Formulir diisi dengan menuliskan data diri yang sebenarnya dan sesuai dengan kolom yang harus diisi. Ya, jadi dalam menulis formulir itu harus jujur dan betul sesuai data yang ada. Misalnya kamu mengisikan nama lengkap, maka kamu mengisi nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran kamu. Jangan diganti-ganti namanya sesuai nama panggilan, itu jangan, tapi menggunakan nama lengkap. Nah, apabila ada nama panggilan, maka kamu bisa mengisi nama panggilannya. Umumnya, formulir dilengkapi dengan petunjuk pengisian formulir. Tujuannya untuk memudahkan pengisi formulir dalam mengisi formulir. Misalnya ada gambar di bawah itu, ada formulir pendaftaran anggota PMI. Nah, di sampingnya ada petunjuk pengisian formulir. Di dalam formulir tersebut bisa diisi data dirinya berupa nama lengkap, umur, kelas, alamat, hobi. Biasanya kalau sudah ada umur bisa digantikan dengan tempat dan tanggal lahir. Kemudian melengkapi formulir dengan data diri. Formulir diisi dengan data diri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperlukan dalam mengisi formulir berbeda-beda sesuai dengan kegunaan formulir yang diisi. Ya, jadi sesuai dengan tujuan dari formulir tersebut. Coba perhatikan contoh dari formulir tersebut. Misalnya ada formulir pendaftaran anggota PMI, nama lengkap Fitri Anissa, nama panggilan Fitri, tempat tanggal lahirnya Magelang,
12 Agustus 2006, kelas 6. Alamat Jalan Haji Baping Raya nomor 100 Jakarta Timur. Hobi berenang. Nah, kamu bisa mengisikan di situ. Itu terkait dengan mengisi formulir yang ada. Sekarang kita melanjutkan pada menulis riwayat hidup atau daftar riwayat hidup. Anak-anak harus memahami daftar riwayat hidup karena ini sangat banyak manfaatnya, antara lain untuk memajukan ketika mendaftar pekerjaan nanti, ketika anak-anak sudah lulus SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian daftar pekerjaan, maka daftar riwayat hidup ini menjadi hal yang disyaratkan oleh sebuah perusahaan. Maka anak-anak harus memahami dengan baik. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisikan informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Nah, sama halnya dalam pengisian formulir, riwayat hidup harus diisi dengan data diri sebenar-benarnya. Tidak boleh ada rekayasa dan tidak boleh ada pembohongan data. Menuliskannya pun harus sesuai dengan data yang dimiliki. Misalnya seperti akte kelahiran, alamatnya dituliskan dari KK, atau bisa juga mengambil dari KIA, kartu identitas anak, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Itu di situ ada riwayat hidup, nama lengkap Dedi Irwan, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 2006, bangsa warga negara Indonesia atau WNI, alamat Jalan Sejahtera nomor 115 Cibubur, Jakarta. Ini dari nama lengkap sampai alamat ini bisa dilengkapi dengan agamanya, ya, agama Islam atau agama Kristen. Kemudian bisa dilengkapi dengan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, itu. Ini dari nama lengkap sampai alamat ini yang disebut dengan data diri, ya, data diri. Kemudian menerangkan sesungguhnya pendidikan, ya, TK Melati dari tahun 2011 sampai 2012, SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang. Nah, ini yang disebut dengan riwayat pendidikan, ya, itu yang disebut dengan riwayat pendidikan. Kemudian prestasi, juara 1 lomba cerdas cermat IPA tahun 2018, juara 2 lomba puisi tahun 2018, juara 1 lomba bulu tangkis tingkat kecamatan 2018. Ini riwayat prestasinya. Kemudian kegiatan, ada anggota koperasi sekolah, anggota UKS. Tentu saja di bawahnya diisi tempat dan tanggal dituliskannya riwayat hidup tersebut, kemudian diberi nama terang, nama kamu, kemudian diberi tanda tangan. Kemudian hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan dalam menulis daftar riwayat hidup? Yang pertama, kamu harus memahami identitas diri. Identitas diri itu meliputi nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. Kontak yang dapat dihubungi bisa bermacam-macam. Itu bisa dari nomor HP, nomor WA, ataupun dari email. Alamat yang dituliskan pada identitas diri juga sebaiknya dilengkapi sampai ke kode pos, ya. Jadi dari RT, RW, kemudian nama dusun,
kemudian nama desa, setelah nama desa kecamatan, terus kabupaten atau kota, kemudian dilampiri kode pos. Jika perlu tambahi provinsi ya. Yang kedua, riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Misalnya tadi ada TK, TK-nya di mana, SD-nya di mana. Kalau yang mengisi orang tuamu ya sampai SMP, SMA, perguruan tinggi. Kemudian pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Ini meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Kemudian prestasi. Anak-anak juga bisa menuliskan berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. Ini juga dibuktikan biasanya ada piagamnya ya. Apabila tidak ada piagamnya sebaiknya tidak dicantumkan. Misalnya lomba makan kerupuk tingkat RT ya, itu tidak perlu ditulis ya. Dalam rangka menyambut 17 Agustus itu tidak perlu ditulis. Tapi yang ditulis yang mempunyai piagam. Keterampilan atau kemahiran. Daftar ini berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing. Kamu lancar menggunakan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jerman. Nah, kamu bisa menuliskan aktif. Aktif itu berarti dia dapat memahami dan dapat mengucapkan dengan bahasa asing. Keterampilan bermusik, misalnya Satrio mahir menggunakan kendang. Nah, ini berarti kamu mempunyai keterampilan bermusik. Olahraga, kamu bisa menuliskan olahraga di bidang voli misalnya, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Menuliskan daftar riwayat hidup. Informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Misalnya karena kamu masih seorang pelajar dan belum bekerja, dalam riwayat hidupmu kamu tidak perlu menuliskan riwayat pekerjaan. Cukup sampai ke tadi ada prestasi dan kemahiran. Kamu dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lain seperti prestasi yang pernah kamu raih selama sekolah. Kemudian bisa juga diisi data orang tuamu, nama ayah dan nama ibu, kemudian pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, ya, ini juga bisa dimasukkan. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Setelah nanti kamu bisa menuliskannya, harapannya bisa menyampaikan apa yang sudah kamu tulis. Ya, riwayat hidup didasarkan pada identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup dalam bentuk narasi memudahkan dalam penyampaian secara lisan. Jadi ketika menyampaikan, kalau tadi bentuk tertulisnya, ya, bentuk tertulisnya ada judulnya daftar riwayat hidup, nama lengkap, Aina Sila. Nah, seperti itu sampai di bawah itu adalah tertulisnya. Tapi kalau secara lisan kamu bisa membuatnya secara narasi. Nah, kalau secara narasi bagaimana? Ini adalah contoh dalam narasi riwayat hidup. Ya, ini yang narasi. Ini berarti tidak tertulis. Seperti perkenalan. Contoh, riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 dalam lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda.
kegiatan saya saat ini yaitu sebagai anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik dan bahasa Inggris ya. Di sini anak-anak bisa melihat dari Beni Maulana ini merupakan mempunyai prestasi yang cukup banyak. Selain itu kegiatan organisasinya juga banyak. Nah, seperti anggota koperasi sekolah, anggota UKS juga mempunyai kemahiran musik dan bahasa Inggris. Ini ketika kamu verbalkan, kamu lisankan, menyampaikan daftar hidup. Nah, informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup, yang pertama ada data diri dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nama orang tua, banyak sekali ya. Itu alamat tinggal, nomor kontak yang bisa dihubungi itu juga masuk dalam data diri. Riwayat pendidikan dari TK, SD, SMP, riwayat pekerjaan ini kalau sudah pernah bekerja. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan ini juga selama kamu mengikuti organisasi dan juga dituliskan tahunnya, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dari tahun berapa sampai sekarang. Nah, ini juga perlu ditulis. Keterampilan atau kemahiran serta prestasi yang pernah diraih. Ini adalah menceritakan riwayat hidup. Nah, anak-anak setelah tadi memahami tentang cara mengisi formulir, lalu sudah memahami cara mengisi daftar riwayat hidup, sekarang kita juga harus bisa mengidentifikasi jenis teks formulir. Formulir digunakan dalam suatu kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Formulir adalah lembaran kartu kertas yang dicetak dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data berupa informasi. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang dari kantor pos ya, dari PT Pos Indonesia. Kalau kamu atau orang tuamu biasanya mempunyai online shop ya, anak-anak bisa melihat formulir pengiriman barangnya. Nah, ini adalah contoh yang dari PT Pos Indonesia. Nah, cara pengiriman barang ini harus menggunakan informasi yang benar seperti nama lengkap, nomor telepon dan alamat. Kenapa perlu nomor telepon? Karena nomor telepon ini harus ada karena untuk bisa dihubungi apabila terjadi sesuatu dengan barang tersebut. Misalnya terjadi penundaan keberangkatan atau mungkin barangnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau alamat yang ditentukan berbeda dengan alamat yang sebenarnya. Ini untuk menghindari kesalahan dalam proses pengiriman barang. Nah, contohnya ini sudah diisi ya, formulir pengiriman barang. Karena tadi di kompetensi dasarnya kamu harus mempelajari ini juga. Nama pengirim, misalnya bapak yang mengirim maka namanya ditulis di situ, nama pengirimnya. Alamat pengirimnya. Kenapa ditulis alamat pengirimnya? Apabila barangnya tidak sampai kepada tujuan, barang itu bisa kembali lagi ke alamat pengirimnya. Ya, nomor telepon di situ sudah tercantumkan. Kemudian data penerima. Data penerima berarti orang yang dituju ya dari barang tersebut. Darmawan Adi. Alamat penerimanya juga harus jelas dan detail. Ya, nomor-nomornya juga harus jelas sehingga kurir yang menyampaikan barang tersebut tidak tersesat. Nomor telepon juga ditulis agar kurirnya dapat menghubungi apabila kurirnya tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Data barang yang dikirim, ada baju atau pakaian, beratnya, dan kemudian jenis pengiriman. Di situ dituliskan ada ekspres dan reguler. Reguler ini yang standar biasa, ekspres ini yang cepat. Kemudian ada biayanya
biaya pengiriman sekitar 18.000. Jadi yang utama di situ ada data pengirimnya, ada data penerimanya, dan ada data barangnya. Fungsinya untuk apa? Untuk ngecek sebelum bingkisan atau barang itu dibuka, di situ sudah ada tulisannya. Oh, ini isinya ini. Nanti kalau dibuka ternyata berbeda, nanti tidak sesuai dengan harapan penerimanya, penerima tidak mau menerima, nanti maka akan menimbulkan ketidaknyamanan pada pengiriman barang tersebut. Nah, selanjutnya mengisi formulir LJK, lembar jawab komputer. Ini yang biasanya dilakukan oleh anak-anak kelas 6. Maka ini sangat penting sekali apabila anak-anak akan melaksanakan ujian sekolah, ya. Maka anak-anak biasanya dihadapkan dengan lembar jawaban komputer, digunakan untuk ujian masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan diolah dengan komputer dan pemeriksaan LJK. Ini pemeriksaannya memerlukan alat pemindai atau scanner. Jadi setelah diisi oleh anak-anak nanti di-scan jawabannya. Nanti langsung muncul nilainya. Menggunakan LJK memudahkan pemeriksa dan memeriksa dalam memeriksa jawaban peserta ujian. Ini contoh ya, contoh LJK. Ya. Yang pertama pasti ada petunjuk pengisiannya. Biasanya anak-anak agak tidak mau membaca, tapi Bapak percaya anak-anak hebat pasti membaca petunjuknya terlebih dahulu. Kemudian nama peserta ujian itu diisi, tetapi dipaskan ya. Kalau petunjuknya diberi tanda silang seperti di contoh itu, diberi tanda silang maka harus diisi dengan tanda silang. Kemudian nomor peserta, tanggal lahir peserta, nama mata ujian, tanggal ujian, tanda tangan peserta, dan pilihan ganda untuk jawaban. Mengisi identitas dalam LJK ini sangatlah penting, ya. Jadi anak-anak dalam mengisi lembar jawab komputer ini haruslah sangat hati-hati dan sangat tepat, karena ini menentukan masa depan dari anak-anak sendiri. Langkah-langkahnya dalam mengisi LJK, yang pertama kita memerlukan pensil 2B yang agak tumpul, jadi tidak boleh terlalu runcing. Kenapa? Karena kalau terlalu runcing nanti bisa melubangi. Ketika anak-anak memberi tanda silang, maka di persilangannya itu bisa menjadi rusak LJK-nya. Kalau rusak, maka ketika dipindai tidak bisa muncul yang diharapkan. Kenapa harus menggunakan 2B? Karena komposisi karbon yang ada di dalam pensil tersebut yang paling bisa terbaca oleh pemindainya itu adalah yang 2B-nya, pensil yang 2B for komputer, untuk komputer. Yang kedua, setelah itu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak apa tidak. Anak-anak bisa kalau mendapatkan LJK-nya, anak-anak melihat ada bagian yang tertekuk, terlipat atau tidak, atau ada yang rusak atau tidak dalam pencetakannya. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut dengan tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Itu saja untuk belajar bahasa Indonesia pada kali ini. Itu yang ada di tema kelima mata pelajaran bahasa Indonesia wirausaha di kelas 6. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Bapak yakin anak-anak dapat memahami. Apabila masih belum yakin, anak-anak bisa mengulang lagi, melihat lagi, kemudian memahami materinya, karena materinya cukup sederhana. Itu saja anak-anak.
tidak lupa untuk tugasnya hari ini. Apakah tugas hari ini? Tugas hari ini adalah anak-anak membuat daftar hidupmu sendiri, ya. Kemudian foto menggunakan seragam hari ini, ya. Fotonya dengan pose begini ya. Nah, seperti itu. Ya, yang rapi dan tampan serta cantik-cantik. Riwayat hidup jangan lupa dari nama lengkap, kemudian data dirinya, ya. Kamu bisa menambahkan jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua. Kamu dapat menambahkan itu ya. Kemudian ada riwayat pendidikannya, ada prestasinya, ada kegiatannya. Jangan lupa ditanda tangan. Kalau sudah difoto, dikirimkan kepada Bapak. Terima kasih. Itu saja dari Bapak. Tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan menjaga jarak dengan orang lain. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak hebat.